Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi bersama saya Ari, dan kali ini saya kedatangan sahabat saya. Dia adalah seorang komisioner KPU dan juga merupakan seorang pejabat sih sebenarnya dia. Saya ingin menggali kisahnya dari awal. Dulunya juga dia seorang wartawan. Nah, di sebelah saya ada Umar Faruk. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Bang, kita COVID, Bang. Kita COVID. Nah, supaya lebih enak, Bang, kayak gini aja, Bang. Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa aktivitas kesibukan saat ini? Aktivitas saat ini masih tetap ngantor seperti biasa, kendati Singkawang tidak masuk sebagai kategori daerah yang pilkada pada pilkada serentak 2020, tetapi KPU yang tidak melaksanakan pilkada tetap ada kegiatan. Oke, Bang, saya ingin bertanya nih, Bang. Sudah berapa tahun Abang menjadi seorang komisioner dan pejabat KPU? Kurang lebih hampir 2 tahun, nyampe 2 tahun lah ya. Saya menjabat sebagai komisioner. Saat itu ya seperti biasa lah. Artinya saya ini periode pertama. Periode pertama, oke. Bang Umar Faruk, saya ingin sedikit, ini kan sebelum komisioner KPU, Anda ini seorang jurnalis, seorang wartawan di salah satu media mainstream, cetak ya? Iya. Ya. Nah, Bang, sebelum menjadi pejabat KPU, Anda ini seorang jurnalis. Itu mengapa Anda bisa lari ingin menjadi seorang anggota KPU? Ya, sesungguhnya saya itu sebelum jadi jurnalis, di saat masih mahasiswa, saya aktif di beberapa organisasi. Senang juga bergelut di aktivitas politik. Tidak berarti saya gabung di partai politik ya. Di mahasiswa itu dulu saya kalau ada pesta demokrasi, baik itu secara nasional ataupun daerah, saya ikut berpartisipasi. Baik itu melalui tulisan ataupun gabung di relawan pemantau. Nah, di saat jadi wartawan, saya kebetulan posisi saya itu meliput di salah satu konten politik. Ditugaskan di konten politik. Iya, ditugaskan di konten politik, tepatnya di provinsi. Jadi sering datang ke KPU meliput, sering datang ke politisi-politisi untuk meliput. Jadi sedikit banyak ya paham lah. Oke, kita jangan panjang dulu. Saya mau ngalos dari awal. Anda kelahiran mana? Saya kelahiran Singkawang. Kelahiran Singkawang. Pada saat tamat sekolah SMA, Anda melanjutkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi, selesai perguruan tinggi, ada kerja lain sebelumnya itu? Sempat kerja apa? Saya freelance, tidak ada kerja, freelance sebagai jurnalisme warga. Jurnalisme warga, itu tahun berapa, Bang? Seingat saya itu tahun 2013. Tahun 2013 jadi jurnalis warga. Itu apakah itu sebuah kebetulan, hanya iseng atau hobi hingga menjadi jurnalis warga? Itu seperti apa ceritanya? Nah, kalau saya di jurnalis warga itu memang pada saat kuliah senang nulis. Dan kuliah senang nulis, khususnya di kolom opini. Kolom opini. Sesungguhnya saya menulis di kolom opini itu kalau pada saat mahasiswa itu ya selain kalau tulisan kita terbit kita senang, dan kebetulan karena saya orang perantau, ya kalau nulis opini di salah satu media cetak itu ada honornya, itu salah satu ada honor itu di Pontianak. Iya, tetapi yang terpenting dalam setiap tulisan saya itu, saya senang kalau apabila tulisan saya terbit, itu saja sih. Kepuasan batin. Iya, kepuasan batin. Itu waktu di Pontianak itu kos numpang rumah orang atau rumah pribadi? Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah. Kalau kos enggak, tapi saya tinggal di sekretariat. Sekretariat organisasi ya, eksternal kampus lah. Ekstra kampus. Nah, sekarang Anda telah begitu Anda mengikuti asik-asik menjadi jurnalis warga, belum menjadi wartawan benaran ya? Belum. Itu menjadi wartawan benaran itu tahun berapa? 2014-2015 nggak salah itu. 2014-2015. 2014-2015
Memang pada saat jadi jurnalisme warga ya bersentuhan langsung sih dengan teman-teman wartawan. Akhirnya Karena teman-teman wartawan ataupun mungkin pimpinan redaksi melihat tulisan saya di bagus. jurnalisme warga. Pada saat itu jurnalisme warga Singkawang terus gabung dengan Mata Kalbar. Nah mungkin melihat tulisan-tulisan saya mungkin Ada respon. value-nya itu seperti Benar, teman-teman wartawan mainstream ya mungkin itulah. Di situ nilai. Berarti langsung ke salah satu media cetak. Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015, berarti 2013 jadi jurnalis warga, 2 tahun jadi jurnalis warga, 2015 menjadi jurnalis media cetak dan statusnya sebagai seorang wartawan ya. Oke, Bang Umar, selanjutnya ketika Bang Umar dalam liputan itu, apa perasaan Bang Umar suka duka dalam peliputan pada saat itu menjadi seorang jurnalis? Suka dukanya menjadi seorang jurnalis itu tentu saja yang dukanya dulu ya. Dukanya dulu apabila ketemu narasumber itu tidak direspon. Yang lebih parah lagi apabila kita tidak bisa ketemu narasumber, itu merasa kita ditugasin tetapi kita tidak bisa menyelesaikan. Itu dukanya. Ataupun meliput di lokasi yang jauh ataupun pada situasi yang mungkin itu membawa resiko terhadap kita, seperti aksi, seperti meliput demo. Nah, tapi sukanya itu kalau wartawan ataupun jurnalis, dia itu lebih cepat dapat informasi. Lebih cepat informasi. Artinya orang lain itu mungkin telat mendapat informasi, tapi jurnalis itu lebih cepat, dan informasi-informasi yang katakan sifatnya skrip ataupun mungkin dirahasiakan, jurnalis bisa dapat, ataupun tabu, tetapi jurnalis kadang mendapatkan informasi itu, dan itu bisa itu sukanya kita bisa lebih tahu. Oke, dari 2015 memulai sampai tahun jadi jurnalis 2015 berarti 3 tahun menjadi jurnalis. Nah, setelah menjadi jurnalis selama 3 tahun, nah ini ceritanya nih, gimana sampai masuk KPU? Nah, masuk KPU. Apakah Anda mendengar dari sahabat atau dari informasi atau seperti apa? Iya, masuk KPU itu sebetulnya pada tahun 2012 sebetulnya sudah ada niat KPU. Tapi pada saat pendaftaran, soal 2012-2013 gitu. Tetapi usia saya itu kurang, tidak genap 30 tahun. Pada saat itu usia saya 29, 30 tahun kurang 2 bulan. Nah, syaratnya itu kan memang syarat untuk mendaftar menjadi komisioner kabupaten kota itu 30 tahun. Nah, itu maka saya urunkan. Nah, motivasinya sebetulnya menjadi KPU ya sedari mahasiswa, memang saya melihat potensi saya, ada sih potensi untuk terjun, untuk menggeluti di ranah-ranah politik, berbau politik, tetapi tidak partai politik ya, karena pernah salah satu senior di kampus itu berpesan, kamu jangan masuk partai politik. Saya nggak tahu apa maksudnya, kenapa kok langsung berpesan seperti itu, tetapi saya berpikir begini, senior itu mungkin dia melihat potensi saya, karena mungkin saya tidak cocok bergabung di partai politik, tetapi dengan tulisan-tulisan, dengan menjadi wartawan meliput dengan itu, mungkin saya untuk bergabung ke KPU itu sudah pantas. Berarti Anda mendaftar melalui website atau tahu dari informasi dari KPU dan atau teman? Kalau informasi mendaftar itu ya kebetulan saya pada saat itu masih wartawan, meliput sambil meliput kapan pendaftaran, kita menginformasikan melalui berita, ya sekalian saja saya langsung daftar. Nah, waktu Bang Umar atau dinyatakan terima dari KPU, Anda pada saat itu udah kawin? Sudah kawin. Apa perasaan Anda, Bang Umar sendiri, ketika dinyatakan lolos menjadi komisioner KPU? Tentu merasa senang, karena memang punya keinginan
bergelut di menjadi penyelenggara, tidak hanya KPU, Bawaslu mungkin, tetapi memang keinginan pertama itu gabung KPU. Tentu senang, karena itu keinginan dari awal gabung menjadi sebagai orang yang tergabung sebagai penyelenggara. Nah, Anda kan punya istri, anak berapa? Anak sekarang 4. Pada saat Anda ingin mendaftar KPU kan butuh restu tuh. Iya. Setuju istri? Istri apa yang saya lakukan setuju. Menjadi seorang wartawan dia tidak juga melulu, tetapi memang istri sangat mendukung karena memang basic kami itu berdua sama. Dimulai dari aktivis mahasiswa. Mahasiswa. Ya? Iya, aktivis mahasiswa. Jadi bekerja seperti apapun, yang penting kerjaannya lurus, baik-baik saja, pasti setuju. Anda menikah tahun berapa? Saya menikah itu tahun 2013. 2012 berarti sebelum kuliah. Kalau udah iya. Sebelum kuliah. Sebelum kuliah selesai. Oh, menikah sebelum kuliahnya selesai. Tapi memang dia punya tujuan, makanya dia bisa sampai saat ini menjadi seorang pejabat komisioner di KPU Singkawang ya. Iya. Nah selanjutnya Anda kan selama ini mewawancara orang. Dan saat ini Anda kan diwawancara ketika Anda di KPU. Ketika ada teman-teman media, Anda memahami ketika teman-teman media membutuhkan berita dari KPU. Sedikit banyak sih, karena 3 tahun menjadi seorang jurnalis, tentu itu waktu yang cukup singkat. Sedikit banyak Pak tahulah dengan kerja teman-teman jurnalis. Ya tentu sedikit banyak juga paham ketika datang teman-teman media untuk mewawancara. Ya, tetapi kan kita, yang saya pahami sebagai jurnalis itu kadang ada pertanyaan-pertanyaan rahasia yang siapapun walau sesama jurnalis kadang kita tidak tahu. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan rahasia yang bisa bagaimana untuk menggali sesuatu, ya itu karena ilmunya sudah Anda ketahui. Trik wartawan itu masing-masing punya. Ya. Oke, berarti ada kepuasan batin juga ketika menjadi wartawan ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, Anda kan ini belum berpengalaman menyusun data. Waktu masuk diterima KPU ngantor, canggung nggak dengan senior sebelum yang sudah masuk? Kalau rasa canggung tentu ada, karena pada saat itu tahapan sudah dimulai. Pada saat itu kalau Singkawang itu pasca pemilihan wali kota. Terus saya terpilih itu bukan pada seleksi pertama, saya itu terpilih pada lolos pada seleksi kedua setelah pasca putusan MK. Jadi saya tambahan. Nah tentu sangat canggung ketika diminta untuk pembagian divisi. Saya diminta membidangi divisi data informasi perencanaan. Tentu saya canggung karena saya pikir ini karena dapat informasi kalau bicara data itu tentu hal-hal yang jelimet, yang detail, karena bicara angka, karena bicara orang, tentu saya merasa sedikit canggung. Oke, Bang Umar Faruq, kesibukan Abang di KPU itu terjadi pada saat kapan? Setelah pelantikan, kemudian orientasi, terus langsung. Berarti sampai saat ini Anda berapa kali sudah merasakan pemilihan? Pemilihan baru merasakan pada saat pemilu serentak 2019. Pileg dan pilpres. Ya. Oh, hanya baru 2 kali ya? Baru satu kali tapi serentak. Nah, disampaikan dulu. Nah, ketika menjadi pejabat KPU, kembali lagi nih waktu tersita nih, jika itu suasana pilkada, kan pernah tuh dapat waktu pilpres dan pileg. Membagi waktu dengan keluarga seperti apa? Ya, kalau pada saat pemilu tentu tahapan itu cukup banyak. Bahkan tidak ada hari libur. Dalam seminggu itu terhitung hari kerja. Maka memang karena sudah menjadi komisioner, tentu kita harus menerima segala resiko dan konsekuensi tentu. Tapi untuk membagi waktu dengan keluarga, ya apabila memang ada waktu senggang sedikit, ya tentu bisa kita bagi. Nah, Anda ini kan
Thailand Singkawang. Ya, pada saat pileg juga kan pasti ada yang kenal caleg-caleg. Bagaimana Anda tetap mengedepankan profesionalisme sebagai seorang komisioner KPU? Padahal itu kenal loh, kawan mungkin, ada kan mungkin kawan yang caleg. Bagaimana Anda menerapkan? Kalau pada saat pemilu itu pernah ada salah satu caleg coba untuk kontak ya untuk menjaga integritas, saya blokir. Itu salah satu cara saya. Itu salah satu cara. Selain itu untuk menjaga integritas sebagai komisioner, meski kenal pun tentu kita ya saya bekerja tetap harus lurus sebagai komisioner, kenal ataupun tidak tetap menjalankan harus itu berjalan sesuai apa yang menjadi tugas. Ya kalau say hello ya wajar lah. Tapi kalau untuk tapi kalau sebagai komisioner itu kan untuk menjaga integritas, kalau ngobrol di forum resmi, forum yang memang itu kegiatan KPU ya itu sah-sah saja. Tapi di luar itu ya itu akan menjadi bagian etik. Bang, umurnya berapa sih sekarang? Saya kalau usia saya itu 83 ya. 83 itu berapa? 83 berarti udah hampir 37 ini ya. Jalan 37. Jalan 37 November berarti ini. Anda juga ini merupakan ada step by step juga yang Anda lewati ya. Oh, iya. Step by step sehingga Anda menjadi sukses sampai saat ini. Dan suka duka menjadi KPU seperti apa, Bang? Suka duka menjadi KPU, Tantangan atau gimana? tantangannya itu kalau pada saat pemilu. Saya merasa kalau untuk tantangan yang berat sekali belum. Kadang kan orang yang mungkin orang menganggap menjadi tantangan ketika katakan di demo apa segala kan ada komplain. Nah untuk saat ini belum ada. Tapi tantangannya itu ketika kita bekerja sementara apa yang kita butuhkan, wah itu bahannya nggak ada. Nah paling hal-hal seperti sepele itulah, tapi semua bisa terlewati ya. Oke, Bang, sebenarnya sih cita-cita Abang itu jadi apa sih? Jujur kita nih. Sebenarnya cita-cita jadi apa sih? Saya itu kuliah di pendidikan, tapi saya tidak sedikit pun untuk pengen kalau selesai itu jadi guru, enggak juga. Tapi memang karena saya senang nulis, pertama menjadi jurnalis itu cita-cita saya awalnya. Kemudian sering menulis meliput di berita-berita politik, aktif sebagai relawan pemantau. Saya juga berkeinginan pada saat itu menjadi ya sebagai penyelenggara, orang yang ikut terlibat dalam memang ada niat ya? Iya, memang sudah ada niat. Makanya pada kurang sebulan umur saya 30 itu wah ini merasa aduh ini sayang nih kalau dilewatkan pada saat itu mau mendaftar ya. Tapi untuk jaga sampai sejak mahasiswa, makanya saya sejak mahasiswa sampai detik ini pun tidak pernah terlibat yang namanya politik praktis yang gabung dengan partai politik. Itu ingin saya itu menjadi penyelenggara. Waduh, keinginan dia ingin jadi penyelenggara pemilu dan itu terkabul. Nah, Bang, ketika Abang sudah menjalani sebagai dari seorang mahasiswa, kemudian jurnalis warga, kemudian menjadi wartawan di media cetak, kemudian jadi tugas KPU. Selanjutnya ada misi ke depan lain, Bang, yang belum masih terganjar. Apa misi ke depannya? Iya, karena terus melangkah ke provinsi nanti ke depannya atau gimana? Atau ada hal lain lagi nih? Sudah menjalani selama 2 tahun jadi anggota KPU. Enggak, kalau di dalam hidup itu saya mengalir saja. Tapi tentu saja saya melihat potensi diri saya itu di mana. Kalau mengalir ya tentu ya kalau mengalir tetapi tidak punya pegangan tentu susah juga. Nanti mengalir ke kiri kita harus begitu. Tapi saya karena melihat potensi saya senang nulis dan saya merasa mampu untuk menjadi penyelenggara ya saya tetap berperan di situ ya untuk
orientasi ke depan untuk ke provinsi ya tidak juga. Saya fokus saja dulu di mengalir lah Bang ya. Singkawa. Bang, sebagai usia terbilang muda, ada kiat khusus Bang untuk mencapai kesuksesan untuk sahabat-sahabat kita Bang? Apa Iya. sih Bang? Kalau kiat-kiat sukses, saya cuma ini belajar pada saat saya masih aktif di organisasi kemahasiswaan di eksternal kampus. Saya diajarkan bagaimana kalau beraktivitas ataupun melakukan kegiatan ataupun bekerja untuk organisasi, serius saja, tidak mengharapkan sesuatu. Karena mengharapkan sesuatu itu nanti itu merupakan timbal balik yang otomatis akan kita terima, tidak dalam bentuk materi, tetap tidak hanya dalam bentuk materi. Bisa saja itu teman karena sering ikut serta kerja sosial, nanti ada kerjaan nanti diajak, terus tidak juga timbal baliknya sekarang, bisa saja suatu saat. Nah, saya itu sudah mungkin hampir 20 tahun karena banyak kenal dengan teman, banyak kenal dengan orang, ya saya merasa menjadi KPU itu salah satu timbal balik dari aktivitas saya selama ini. Oke, nah sahabat, perjalanan Bang Umar Faruk ini sebenarnya masih panjang sih, karena kita akan ke depannya, jadi saya akan ngobrol-ngobrol sama beliau, dan mungkin ini terakhir pertanyaan untuk Bang Umar Faruk. Nah Bang, ini Abang sudah sukses seperti saat ini, dan alhamdulillah sukses lah, boleh dikatakan sukses. Untuk membagi waktu pertemanan Bang, apakah Bang pakai jarak nih? Dan ini bukan musim pemilu loh. Iya. Gimana Bang untuk membagi pertemanan di sesibuk aktivitas Abang? Kalau berbagi waktu dan keluarga dengan teman, apakah pada saat saya menjadi komisioner KPU akan berbeda? Perbedaan pasti ada karena status saya sebagai komisioner itu melekat. Tetapi untuk bergaul dengan teman-teman baik dengan teman jurnalis atau tetangga ataupun rekan-rekan yang katakan di luar sana kemudian datang ke sini bersilaturahmi, itu sikap saya tetap sama seperti dahulu. Bahkan tidak hanya saat ini tidak pilkada. Pada saat pilkada sering itu mengumpul dengan teman-teman jurnalis ngopi-ngopi bareng. Tapi tentu saja kondisinya berbeda ya, karena status. Itu sih karena status sebagai komisioner itu integritas dimanapun, tidak hanya saat pemilu, tidak pemilu saja, tidak ada pilkada saja. Melekat sebagai komisioner. Yang pastinya untuk santai diajak orang partai politik memang saya enggak. Kalau itu enggak. Biarpun teman ya. Walaupun teman. Kalau pada saat tidak menjadi komisioner biasa saja sih ngumpul dengan politisi-politisi. Ini demi menjaga integritas. Dan itu memang wajib bagi seorang komisioner. Tapi kalau beliau ingin bertanya tentang itu sudah ada jalannya ke KPU. Iya. Itu ada tahapan-tahapannya. Ada. Bang, mungkin terakhir apa yang ingin Abang sampaikan untuk sahabat-sahabat yang bahwa sukses itu bukan suatu hal mudah, perlu kerja keras, perlu doa, perlu ikhtiar. Iya, untuk rekan-rekan berbicara kesuksesan, kalau bercermin pada saya, sesungguhnya saya belum sukses. Tapi ini adalah proses hidup. Yang saya sampaikan tadi bahwa jalan lurus saja. Kalau apabila mendapat amanah, lakukan dengan sebaik mungkin, lakukan dengan kemampuan yang kita miliki. Kalaupun memang hal-hal sedikit kurang, maka kita harus terus belajar. Ya, saya banyak belajar menjadi jurnalis. Awalnya itu saya agak canggung ketika mewawancara pertama saat sekali menjadi wartawan, bingung. Nah, begitu juga pada saat menjadi komisioner bingung, tetapi ya dengan terus belajar, semua akan bisa teratasi. Nah, pesan Bang Umar Faruk ini untuk memulai kesuksesan, teruslah berusaha dan belajar, maka itu akan mengalir dengan sendirinya ya.
dan kunci utamanya adalah keinginan diri. Nah, mungkin kita cukup dan kita sudahi perbincangan kita, ngobrol-ngobrol bersama Pak Umar Faruq.